Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Nurma Sugara dari kelas TPJJB. Saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS Mekanika Rekayasa 1. Dan nomor 1 adalah A. Pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik lengkap atau kerja, besar, dan arah dan atau muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, maka makin besar gayanya. B. Jenis-jenis gaya. 1. Gaya kolinear. Gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Yang kedua, gaya konkuren. Gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Yang ketiga, gaya koplanar. Gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Yang keempat, gaya kopel. Sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang atau benda akan menimbulkan kapel atau momen pada batang tersebut. M sama dengan F kali R, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antar gaya. Gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Gaya dalam adalah gaya yang bekerja di dalam konstruksi bangunan akibat adanya beban-beban yang terdapat pada struktur bangunan berupa momen, gaya lintang, dan gaya normal. Gaya-gaya dalam. Yang pertama, merupakan gaya dikali jarak. Momen merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif plus untuk gaya-gaya yang bekerja ke arah bawah dan sebaliknya bernilai negatif min yang bekerja ke arah atas. Kedua, gaya lintang D. Gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah di mana gaya lintang bernilai positif plus untuk gaya-gaya bekerja ke arah atas dan negatif min ke arah bawah. Ketiga, gaya normal merupakan gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar sumbu balok untuk menentukan apakah suatu gaya normal, min, atau plus dapat diambil patokan. Bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif atau min. Perletakan atau tumpuan merupakan tempat peletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dan meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke fondasi. 2. Tumpuan sendi. Tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontal atau terdapat Z variabel yang akan diselesaikan dalam kurung RH dan RV tutup kurung. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen. 3. Tumpuan roll. Tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodir pemuaian pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan roll hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan dalam kurung RV. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen. Yang terakhir, tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dicepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah vertikal yang akan diselesaikan dalam kurung RV, RH, dan momen. Dan nomor 2, tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. P1 sama dengan 15 dengan sudut kemiringan 0. Untuk sumbu Y 15 sin 0 sama dengan 0. Untuk P2, P3 dan P4 menggunakan rumus yang sama. Dan jika ditambahkan sumbu X 15 tambah 0 tambah min 0,94 tambah min 5 hasilnya min 0,94. Dan untuk sumbu Y 0
tambah 20 ditambah 30,07 ditambah min 8,66, hasilnya 41,41. Dan sehingga untuk resultan gaya adalah R sama dengan akar sigma X pangkat 2 tambah sigma Y pangkat 2 sama dengan akar min 0,94 pangkat 2 tambah 41,41 pangkat 2 sama dengan 41,42 N. Ada resultan tan theta sama dengan Y per X. Theta sama dengan tan min 41,41 per 0,94. Theta sama dengan tan min 44,05. Theta sama dengan 88,69. Sekian dari saya, terima kasih.